Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang pengertian, manfaat, cara pembuatan, dan kandungan masing-masing bahan dalam pupuk organik cair yang telah dibuat. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk menambah wawasan kita semua, mari kita sama-sama belajar menghitung analisa kelayakan usaha dari pupuk organik cair kita. Apakah itu analisa kelayakan usaha? Mari kita simak video berikut ini. Analisa kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang dimulai dari identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, dan outputnya yaitu suatu keputusan yang menentukan usaha tersebut layak atau tidak dijalankan, menurut Purnomo dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian manfaat melakukan perhitungan analisa kelayakan usaha. Yang pertama, mengetahui komponen biaya yang masih dapat ditekan untuk mengurangi biaya usaha tanpa mengurangi jumlah produksi. Yang kedua, mendorong untuk menambah kegiatan usaha bila penghasilan per bulan lebih kecil dari kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, mendorong untuk bekerja secara produktif, tidak sekedar bekerja tanpa target hasil. Nah, setelah mengetahui pengertian dan manfaat analisa usaha, mari kita langsung lakukan perhitungannya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Menurut Soekartiwi tahun 2009, biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Baik, langsung saja yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk memproduksi pupuk organik cair dari kotoran kambing ini dapat disajikan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel di atas, kita dapat mengetahui total biaya investasi sebesar 388.000. Biaya tersebut digunakan untuk membeli semua peralatan mulai dari pengumpulan kotoran kambing hingga proses pembuatan pupuk organik cair. Usia ekonomis daripada peralatan-peralatan tersebut yaitu sekitar 1-5 tahun. Nah, sehingga perlu dilakukan perhitungan penyusutan setiap periode dalam waktu 1 bulan. Biaya tetap. Biaya tetap diperoleh dari perhitungan penyusutan harga dibagi usia ekonomis barang dalam 1 kali periode 1 bulan. Perhitungan biaya penyusutan dapat diketahui sebagai berikut. Dari perhitungan di atas, sehingga didapatkan total biaya tetap dalam 1 periode yaitu Rp12.693,4. Kemudian selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari feses, urin, molasses, ragi tape, E4, yang mana bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan penyusun daripada pupuk organik cair dan bahan-bahan alami, yaitu seperti feses, urin, dan tanaman krokot, serta rebung tidak saya masukkan karena pemuda tani sudah memiliki bahan-bahan alami tersebut, sehingga mereka tidak perlu beli dan tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Total dari biaya variabel itu sendiri yaitu sebesar Rp305.000. Selanjutnya dapat kita ketahui total biaya produksi yaitu total biaya tetap ditambah total biaya variabel yang berjumlah Rp317.693. Ini merupakan biaya produksi dalam 1 kali periode atau 1 bulan. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan yang didapatkan dalam pembuatan 25 liter POC kotoran kambing dalam 1 periode adalah sebagai berikut. Rumusnya, penerimaan sama dengan harga jual dikali jumlah produksi. Harga jual saya tetapkan sebagai Rp15.000,
dan jumlah produksi yaitu 25, sehingga didapatkan penerimaan sebanyak 375.000. Baik, selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu menggunakan rumus penerimaan dikurangi biaya produksi, di mana biaya penerimaan yang dihasilkan tadi yaitu 375.000, sedangkan biaya produksi adalah 317.693,4, sehingga didapatkan hasil keuntungan daripada pembuatan POC ini yaitu sebanyak Rp57.306,6. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan RC atau Return Cost Ratio. RC digunakan untuk mengetahui perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi. Biaya penerimaan dan biaya produksi jika dibandingkan menghasilkan angka 1,180, sehingga biaya RC lebih besar daripada 1. Dapat kita simpulkan bahwasanya usaha pembuatan pupuk organik cair ini berarti dinyatakan layak. Baik, selanjutnya adalah perhitungan BEP atau Break Even Point, atau biasa yang kita sebut sebagai titik impas. BEP dibagi menjadi dua, yaitu BEP harga dan BEP produksi. BEP harga rumusnya adalah biaya produksi dibagi jumlah produksi, sehingga dapat dihasilkan yaitu Rp12.707. Sehingga dari perhitungan BEP harga tersebut dapat kita simpulkan usaha pembuatan POC ini dinyatakan layak karena BEP harga lebih rendah daripada harga jual. Harga jual ini yaitu Rp15.000. Sedangkan BEP produksi yaitu rumusnya adalah BEP harga dibagi harga jual dikali jumlah produksi yang menghasilkan angka sebanyak 21 botol. Sehingga usaha pembuatan POC ini dinyatakan menguntungkan karena BEP produksi kurang dari jumlah produksi. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisa usaha dalam memproduksi pupuk organik cair dari kotoran kambing. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, apakah Anda tertarik untuk memulai usaha POC? Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi kita semua untuk memulai usaha pembuatan pupuk organik cair. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.